Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wa hadana lil islam wa ja'alanal muslimin wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila hambanya berdoa dan mengingatnya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia, senantiasa menjadikan Al-Quran dan Sunnah pedoman dalam hidupnya sampai akhir zaman. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada acara bahagiakan tiba, sembari menunggu tiba waktunya berbuka, marilah sejenak kita tholabul ilmi, mempelajari, memahami, dan mengingat kembali tentang hikmah puasa. Setiap perintah Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mengandung hikmah dan manfaat yang dapat dirasakan bagi yang menjalankannya. Termasuk pada saat ini kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Di antara hikmah puasa Ramadan adalah yang pertama, membentuk pribadi yang takwa. Salah satu hikmah puasa Ramadan yang diberikan Allah kepada hambanya adalah pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Derajat takwa itu merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling kenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah
orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa orang yang bertakwa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Waladzina idza fa'alu fakhisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan dosa atau keji atau menganiaya diri mereka sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Para pemirsa MTA TV yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah tersebut di atas, maka orang-orang yang bertakwa adalah: pertama, orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang yang bertakwa itu sadar bahwa harta yang dimilikinya itu semua dari pemberian Allah, dan menjadi kewajiban untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dan mereka yakin akan janji Allah bahwa apa yang dibelanjakan di jalan Allah, Allah akan menyuburkannya dan menggantikannya dengan yang lebih baik. Yang kedua, orang yang menahan amarahnya. Orang yang bertakwa itu berusaha untuk menahan amarahnya, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Yang keempat, orang yang memaafkan orang lain. Orang yang bertakwa hatinya bersih, selalu menebar kasih sayang, tidak pendendam, tidak punya rasa benci kepada siapapun. Bahkan ketika didolimi oleh orang lain, ia maafkan. Dan yang berikutnya adalah orang yang melakukan perbuatan dosa atau mendolimi dirinya sendiri, segera ingat pada Allah dan mohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut karena telah mengetahuinya. Hikmah puasa yang kedua adalah melatih pribadi menjadi sabar. Sabar menunggu waktu berbuka dari subuh sampai maghrib, walaupun dalam kesendirian, tidak akan melakukan
kebodohan, yaitu membatalkan puasanya karena sadar mereka selalu diawasi oleh Allah. Sabar tidak berkata-kata yang kotor ataupun keji. Sabar tidak melakukan perbuatan maksiat yang lainnya. Sabar itu adalah termasuk akhlak yang terpuji, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar adalah kemampuan seseorang dalam menahan diri dari sesuatu untuk mendapatkan ridho Allah. Sabar adalah perintah Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Kemudian Allah juga berjanji bahwa orang yang sabar itu selalu bersama Allah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mestinya orang yang berpuasa itu tidak akan mengeluarkan perkataan yang kotor ataupun keji, ataupun bentuk kebodohan yang lainnya, karena menyadari bahwa puasa itu adalah perisai dari segala bentuk perilaku yang tidak baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, asyamu junatun wala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu au syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa itu perisai. Janganlah ia berkata-kata keji dan janganlah berbuat kebodohan. Jika ia dimuji atau dicaci maki oleh seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Rasulullah mengucapkannya sebanyak 2 kali. Hikmah puasa yang berikutnya, membersihkan diri dari dosa. Puasa Ramadan dapat membersihkan diri dari segala dosa, sepanjang niat puasanya itu lurus karena Allah yang dilandasi iman, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan orang yang berpuasa berusaha tidak meninggalkan pada malam harinya untuk mengerjakan sholat malam atau sholat tarawih, mengingat betapa besar hikmahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa bangun sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian di antara sekian
banyak hikmah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat dan menambah keyakinan kita semua dalam menjadikan agama Islam ini agama yang lurus di muka bumi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.